Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama aku Jelasi Gevi Rasafobia dari jurusan Manajemen Universitas Pancasasmi dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi perkuliahan perilaku organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 dengan tema perilaku organisasi dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Syukri Hamdi SEMM. Jadi, harap simak baik-baik ya videonya teman-teman. Apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dan beraksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Salah satu cara bagi suatu organisasi untuk menjadi lebih inovatif adalah dengan memanfaatkan anggotanya untuk berinovasi. Semua organisasi dan kelompok mengalami hubungan langsung antara kepuasan kerja dan kinerja. Untuk memaksimalkan kinerja mereka dalam suatu sistem, penting untuk mengembangkan kinerja antar pribadi yang optimal. Revolusi industri yang menciptakan keinginan akan keterampilan keras untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Selanjutnya adalah perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Timothy A. Judge. Perilaku organisasi menurutnya adalah bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada Toha. Menurut beliau adalah perilaku organisasi itu suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga, Hairul Umam. Menurut beliau, perilaku organisasi yakni suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, berkelompok, struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Dan yang terakhir, Syamsir Torang. Perilaku organisasi menurut beliau adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari perilaku organisasi? Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah manfaat yang keempat, membantu setiap manajer untuk memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisa perilaku. Yang kelima, analisa perilaku organisasi juga sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keenam, memberikan motivasi pada dasar setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Selanjutnya, yang ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Yang kedelapan, jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Selanjutnya adalah 4 elemen apa aja sih yang ada di dalam perilaku organisasi? Yakni ada 4 elemen penting yang berada dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi, terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Kelompok manusia ini sistemnya dinamis, artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga bubar. Manusia yang membuat kelompok ini
lalu akan mencoba berbagai cara agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuatnya. Yang kedua adalah struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja, sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan dan kondisi perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sifat orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Pada dasarnya, ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep, ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Yang terakhir, perilaku kelompok, yakni perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah kontribusi ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah psikologi, yakni ilmu pengetahuan yang di dalam mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang kedua, psikologi sosial, yakni salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya ada sosiologi, yakni suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Manfaatnya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Selanjutnya, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik interorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Selanjutnya, konsep dasar perilaku keorganisasian. Setiap bidang ilmu tentu memiliki landasan filosofinya masing-masing, seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Pun sama halnya dengan perilaku organisasi yang melibatkan manusia di dalamnya.
Perilaku organisasi ini akan berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi. Demikiannya presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya, aku mau minta maaf atas apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan dalam video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!